Mie instan ya? Nggak ada menu lain? Waktu ibu di rumah Mas Tejo, sarapannya pasti di depot. Lalu kalau makan siangnya, pasti ibu diajak ke restoran. Makan malamnya juga pasti di restoran. Seingat ibu, nggak pernah tuh ibu disugurin mie instan kayak gini. Kalau di sana, ibu benar-benar dijamu, benar-benar dihargai. Hmm, Maaf ya Bu, Indra belum mampu menjamu Ibu seperti Mas Tejo. Indra cuma mampu menu-menu yang sederhana aja. Seharusnya kamu bisa sukses seperti masmu itu. Anak ibu kan ada 2. Masa cuma anak pertama aja yang sukses? Terkadang ibu itu malu ketika ada tetangga yang nanyain kamu. Soalnya terlalu timpang. Masmu itu loh, proyeknya banyak. Kumpulannya sama orang-orang sukses. Coba kalau kamu itu dulu nurut sama ibu. Hidupmu nggak kayak gini. Memangnya hidup Indra kenapa Bu? Kan kehidupan Indra baik-baik aja. Kerjaan lancar, rumah tangga tenang. Nggak ada yang mesti dikhawatirkan kok. Semuanya lancar-lancar aja. Ya lancar-lancar aja, tapi maksud ibu itu kamu juga harus sukses. Kamu juga harus bisa seperti Mas Tejo. Bukannya buka bengkel kecil sama jual gorengan. Gak bergengsi usaha kamu itu? Malu ibu sebenarnya. Bu, setiap orang pasti ada jalan kehidupannya sendiri. Ibu tidak perlu malu sama keadaan Indra yang seperti ini. Toh ini juga pekerjaan halal. Indra juga nggak minta-minta. Indra juga senang sama apa yang Indra usahakan. Kan ini memang cita-cita Indra, Bu. Kamu itu susah banget kalau ibu nasehatin. Kan ini juga buat kebaikan kalian. Seenggaknya bisa menaikkan derajat kalian. Bukannya bikin malu. Pagi itu, di meja makan, Indra dan Lilis hanya bisa terdiam. Di waktu sarapan pagi itu, mereka berdua sudah mendapat nasihat lagi dari sang ibu. Ibu merasa malu dengan kehidupan mereka berdua yang dianggap timpang dengan kehidupan kakak Indra yang lebih sukses. Bu, Indra berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau Indra sudah pulang, Ibu mau Indra bawakan apa? Nanti biar Indra belikan. Terserah kamu aja, Indra. Ibu bingung kalau kamu tanyain kayak gitu. Soalnya belum tentu dapat juga. Memangnya kamu pulang jam berapa nanti? Paling Indra pulang jam 5 sore, Bu. Kalau gitu, nanti Indra belikan Ibu martabak aja ya. Enak banget itu, Bu, kalau dimakan pakai nasi. Hehehe. Ya sudahlah, terserah kamu aja. Selera makan kamu memang aneh-aneh. Makanya kelakuan kamu aneh. Alhamdulillah, pesanan Bu RT sudah mau selesai. Semoga semakin banyak pesanan untuk kedepannya. Aduh, Lis. Bau minyak jelantahmu ini sudah masuk sampai dalam. Nggak enak banget baunya. Mengganggu banget. Kamu nggak nyadar apa? Bau rumah kamu ini setiap hari kayak bau kantin terminal. Maaf Bu, Lilis lagi ada pesanan. Maaf banget ya Bu kalau baunya mengganggu Ibu. Ditutup aja Bu pintunya, sama nyalain kipas. Kamu nggak malu apa? Jualan kayak gini terus. Kamu kan sarjana, coba cari usaha lain. Atau pekerjaan lain yang nggak malu-maluin. Ibu kan bingung mau jawab apa kalau ditanyain sama teman-teman arisan ibu. Masa ibu harus jawab spesialis gorengan? Ya nggak apa-apa Bu, yang penting kan hasilnya halal. Lagi pula hasilnya lumayan kan buat bantu-bantu bayar listrik sama beli beras. Iya, lumayan. Tapi malu-maluin. Seharusnya kamu usaha yang lain, yang lebih bergengsi. Bukan kayak gini. Memangnya Ibu mau Lilis usaha apa? Kan sekarang Lilis cuma bisa jual gorengan. Ya, kamu usaha yang agak berkelas sedikit. Entah jadi owner skin keke atau buka butik baju online. Kan lebih keren kalau ibu bilang ke orang-orang, menantuku owner butik, daripada menantuku juragan bakwan. Duh, dengar kata bakwan saja telinga ibu gatal. Wah, model dari mana Bu kalau mau bisnis kayak gitu? Lagi pula Lilis belum punya ilmunya. Kalau gorengan kan pasti laku setiap hari. Kamu itu terlalu betah di zona nyaman minyak jelantahmu itu. Lihat itu tanganmu.
sudah kasar, bau bawang lagi. Kalau kamu jadi owner skincare atau buka butik, pasti kamu punya teman-teman yang hobi perawatan. Jadinya penampilan kamu nggak dekil kayak gini. Sudah si Indra itu bau oli mesin, kamu juga bau minyak jelantah. Cocok kalian berdua ini, sama-sama mengecewakan. Iya Bu, Ibu tenang aja. Kalau Lilis sudah punya cukup modal dari hasil gorengan ini, nanti Lilis pikirkan lagi buat buka usaha lain yang Ibu mau. Jadi sekarang, ya dinikmati dulu saja ya Bu, jual gorengannya. Kamu ini susah banget ya dinasehatin. Tapi tolong besok-besok kamu pikirkan lagi itu, masalah bikin butik atau jual skincare. Ibu nggak mau nanggung malu kalau ditanya sama teman-teman Ibu. Apa salahnya jadi penjual gorengan? Setiap hari aku ngaduk adonan. Benar banget badanku bau minyak. Bajuku kadang juga kecipratan tepung. Tapi dari situlah aku dapat tambahan uang belanja. Aku bisa bayar tagihan listrik. Bahkan aku bisa menabung buat masa depan. Kalau suatu hari nanti gerobak kecil ini jadi besar, apakah saat itu ibu masih bilang aku memalukan? Ibu masih di rumah, Mas? Masih, noh. Stres aku di rumah. Ngerti kan kelakuan ibu aku gimana? Iya, Mas. Untung ibu nggak kesini ya. Bakalan ikut stres juga saya, Mas. Tiap malam aku cuma bisa jadi wasit, noh. Dengerin ibu ceramah. Beruntung banget aku punya Lilis. Dia sabar banget orangnya. Padahal tiap hari dia jualan gorengan buat bantuin ekonomi rumah. Tapi malah dibilang malu-maluin. Yang sabar ya, Mas. Kadang orang tua suka begitu. Untung aku nggak punya orang tua. Memangnya kamu lahir dari batu, noh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bengkelnya Indra ya? Iya benar Pak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Begini, saya mau modif motor saya. Bisa modif motor tua nggak? Kebetulan saya ada koleksi motor tua yang mau dimodif. Kira-kira bengkelnya bisa nggak modif motor tua? Bisa Pak, bengkel saya memang spesialis modif motor Pak. Bapak bawa aja motornya ke sini, biar nanti kita omongin maunya Bapak seperti apa, biar lebih jelas. Oh iya ya, nanti siang saya ke sana. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Siap-siap noh, nanti siang bakalan ada pasien. Ada yang mau modif motor tua bilangnya. Mantap Mas, pasien bulan ini banyak banget modif motor tua. Lagi musim kayaknya. Iya noh, semoga menjadi berkah ya buat kita semua. Iya Mas, amin. Lis, pesanan aku udah siap, Lis. Sudah Bu RT, ini pesanannya. Makasih ya, Lis. Kapan-kapan kamu ikut arisan dong, Lis. Seenggaknya biar rame arisan di kampung kita ini. Iya Bu, nanti Lilis kabarin kalau mau ikut. Iya deh, ditunggu kabarnya. Makasih ya, Lis. Iya Bu, sama-sama. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Minyak di wajan berdesis tanpa henti, seolah ikut bersemangat. Di depan etalase kecil itu, orang-orang mulai antre. Laki-laki dan perempuan semua mengantri. Lilis hampir tak sempat duduk. Tangannya lincah membalik gorengan, wajahnya berkeringat tapi matanya berbinar. Setiap plastik yang terikat rapi bukan cuma berisi tempe, tahu, dan pisang goreng, tapi juga rasa percaya diri yang pelan-pelan kembali. Uang di kaleng receh makin penuh. Stok adonan hampir habis sebelum jam asar. Siang itu, tak ada yang terlihat memalukan. Yang ada hanya kerja keras yang dihargai. Dan di tengah riuh suara pelanggan, usaha kecil itu berdiri tegak, membuktikan bahwa rezeki tak pernah salah alamat. Duh, capek banget. Tapi alhamdulillah, hari ini rame banget yang beli. Belum sore, sudah sisa sedikit gorengannya. Lumayan lah buat bayar listrik.
Lis, kamu gak sibuk kan? Masih nungguin jualan aja sih, Bu. Ada apa? Tolong cucikan baju-baju ibu ya. Sudah ibu siapkan semua di keranjang cuci. Jangan pakai deterjen bubuk ya, harus pakai deterjen cair. Setelah dicuci, tolong kamu kasih pewangi yang aroma bunga sakura. Jangan kamu campur baju cucian ibu sama baju kamu. Nanti, kalau sudah dicuci, jemurnya jangan vertikal ya, rusak nanti kainnya. Paham? Minta dicucikan sekarang, Bu. Ya sekarang dong, mumpung kamu nggak ada kegiatan kan? Toh, jual gorengan kan cuma gitu-gitu aja. Nggak capek-capek banget. Nggak usah drama lah. Loh, nanti aja ya, Bu. Lilis kan masih jualan. Nanti kalau ada yang mau beli gimana? Masa kamu nggak bisa multitasking sih? Tolong jangan kebanyakan drama kamu itu. Jangan ditunda-tunda. Masa gitu aja masa nggak bisa? Ya ampun, Bu. Baru aja mau duduk sebentar, narik napas. Udah dapat kerjaan baru. Mana enteng banget lagi ibu ngomong begitu. Apa ibu nggak lihat ya, aku jualan ini kayak apa capeknya? Di depan minyak panas, berdiri lama. Bahuku sudah pegel-pegel habis bikin adonan sebaskom. Malah ditambahin lagi nyuci baju-bajunya dia. Aduh, menyebalkan. Punya mertua kok gini banget sih? Siang itu, setelah lama berdiri di depan wajan, Lilis masih harus berdiri lagi di depan baju cucian. Tangannya perih, punggungnya pegal, tapi tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya diam, mencuci satu persatu pakaian mertuanya, menelan lelahnya sendiri. Hari itu memang berat bagi Lilis. Namun di balik tubuh yang hampir tumbang, ada hati yang tetap bertahan. Kesabaran hati Lilis pantas diacungi jempol. Kamu nyuci pakai tangan, Lis? Iya, Bu. Lilis nyuci pakai tangan. Kan Lilis belum punya mesin cuci. Sudah tahun 2026, kamu masih nyuci pakai tangan. Benar-benar nggak efisien kamu ini. Kenapa kamu nggak beli mesin cuci aja? Kalau begini kan, kamu sendiri yang nyusahin hidup. Pola pikirnya itu loh, dirubah. Iya, Bu. Nanti Lilis beli mesin cuci. Biar Lilis nabung dulu ya, Bu. Kalau kamu pakai mesin cuci kan, bisa jauh lebih santai. Nanti kalau kamu capek, malah nyalah-nyalahin ibu. Mana kamu belum masak buat makan malam? Memangnya ibu mau makan malam apa? Kebetulan ibu ini lagi kepengen ayam asam manis. Tolong ayamnya dipotong kecil-kecil aja. Bawangnya nggak usah banyak-banyak, bikin bau badan. Lalu kuahnya jangan terlalu manis, agak kental kuahnya. Oh iya, Bu. Habis nyuci Lilis masakin kok. Iya, makanya kamu buruan nyucinya, jangan lelet. Makan malam mesti harus disiapin. Semuanya harus satset, harus selalu siap. Ya ampun, Bu. Aku ini menantu, bukan pembantu. Apa capekku nggak kelihatan? Atau memang dianggap biasa? Semoga teman-teman yang nonton video ini nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Semoga teman-teman punya mertua yang baik-baik, yang menyenangkan. Tidak punya mertua seperti mertua aku. Dalam lelahnya, Lilis terus bersabar. Badannya yang mulai lemah, tangannya yang sudah gemetar, tidak melunturkan kesabaran di hatinya. Telat kamu pulang, Nyandra. Tadi pagi kamu bilangnya pulang sore. Iya Bu, maaf Indra telat pulangnya. Soalnya tadi antri dulu buat beli martabak. Ibu mau makan martabak kan? Enggak, soalnya berminyak. Ibu nggak mau. Enak kok Bu, bisa dimakan pakai nasi. Lagi masak apa, Lis? Mas beliin martabak buat kita semua. Mas sudah pulang. Ini Lilis lagi masak ayam asam manis, Mas. Soalnya tadi ibu minta dibikinin ini. Wah, pantes. Enak banget aromanya. Dimakan pakai martabak pasti cocok. Ya udah, Mas tunggu di meja makan ya.
Iya mas, bentar lagi beres kok ayam asam manisnya. Ini Bu, martabaknya enak banget loh Bu kalau dimakan pakai nasi sama dicampur ayam kuah asam manis. Ibu nggak mau makan makanan berminyak. Malam-malam makan beginian, kolesterol naik nanti. Sekali-kali aja Bu, mumpung masih hangat. Enak loh. Ini ayam asam manis buatan Lilis. Tadi dia masak dari sore. Bilangnya ibu kepengen dimasakin itu. Iya, ibu kepengen dimasakin itu. Tapi ya, ibu harap nggak manisnya doang yang terasa. Dan rencananya besok siang ibu pulang. Loh, kok mendadak gitu Bu? Nggak jadi 1 minggu di sini? Nggak usah, ibu juga ada urusan di rumah. Lagian di sini rasanya ya sudah cukup. Oh ya udah, maaf ya Bu. Kalau ada yang kurang berkenan, Indra sama Lilis juga banyak kurangnya. Iya, tidak apa-apa. Kamu kentut ya Indra? Gak sopan kamu itu. Lagi makan kok bisa-bisanya kentut. Kok gak lihat-lihat keadaan kamu itu? Hah, mana bau banget kentutmu itu. Bikin gak selera makan aja. Maaf Bu, Indra kelepasan. Tapi nggak bau kok kayaknya. Coba dulu Bu ayam asam manisnya. Tadi Indra udah nyicip sedikit, enak kok, pas rasanya. Ya, semoga aja enak. Tapi kentutmu itu tolong dikondisikan. Malam itu, meja makan yang tadinya terasa tegang perlahan menghangat oleh obrolan sederhana dan suara sendok yang saling beradu pelan. Martabak yang dibeli Indra dan ayam asam manis buatan Lilis tak lagi sekadar makanan, tapi menjadi jembatan kecil di antara hati yang sering berselisih. Di balik komentar yang masih terdengar tajam, ada sedikit penerimaan yang mulai tumbuh. Dan di sela suapan terakhir, Indra hanya berharap, semoga kehangatan sederhana malam ini bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Karena kadang, damai dalam keluarga tak datang dari kata-kata manis, melainkan dari satu meja, satu piring, dan kesediaan untuk mencoba memahami.